Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carini dengan NIM 19081010141 dari kelas PAI semester 4, PIB semester 4. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Ibu Maria Munjat, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai materi apa sih yang berkaitan dengan strategi quantum teaching and learning. Nah, yang ingin saya bahas itu yaitu materi pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita kaitkan antara PAI dengan strategi QTL ini, kita ulas materi sebelumnya mengenai pengertian QTL. Quantum Teaching and Learning ini merupakan sebuah pembelajaran yang dimana mengubah energi itu menjadi cahaya, pembelajaran mengubah pengetahuan itu menjadi nur, sebuah pembelajaran mengubah apa yang kita baca itu dengan cara mengimplementasikannya. Bahwa yang kita baca itu tidak hanya kita baca terus sudah, tapi kita juga harus mengimplementasikannya apa yang kita dapat dari bacaan itu sendiri. Lalu langkah-langkah dalam QTL itu, yang pertama, suasana kelas itu harus nyaman. Yang kedua, landasan atau pedoman, harus ada landasan atau pedoman seperti buku LKS dan lain-lain. Yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan itu sebagai dukungan selain dari diri kita sendiri, lingkungan juga butuh. Yang keempat itu rancangan itu bisa menumbuhkan minat bakat siswa. Yang kelima yaitu semua yang mendukung sistem atau proses pembelajaran itu termasuk langkah-langkah QTL. Lalu kita lanjut ke kaitannya pendidikan agama Islam dengan strategi QTL ini, bahwa ada langkah-langkah pengajaran PAI yang sesuai dengan prinsip QTL. Yang pertama itu langkah-langkahnya kita harus menata niat. Yang kedua kita harus menata kelas. Yang ketiga kita harus memperhatikan proses pembelajaran. Yang pertama kita harus menata niat. Nah, dalam diri seorang guru itu kita harus bisa menata niat. Niat kita harus kuat, yakin bahwa niat kita itu hanya semata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga harus yakin dan positive thinking terhadap siswa, bahwa siswa itu mempunyai kemampuan dan siswa itu bisa atau memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Yang kedua yakni menata kelas. Nah, menata kelas ini, mohon maaf sebelumnya, jadi dalam menata niat ini dengan kita mempunyai modal keyakinan, guru itu berusaha sebisa mungkin agar memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa. Oke, lanjut ke langkah yang kedua yaitu menata kelas. Yakni kita tuh harus menata kelas sedemikian rupa sehingga siswa itu tidak merasa bosan, sehingga juga bisa memberikan manfaat untuk pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih kondusif, serta memberikan kenyamanan. Adapun dalam menata kelas juga contoh-contohnya yang sering kita alami, yang pertama itu guru itu menata kelas itu yang pertama seperti menempelkan hasil karya siswa tersebut di dinding. Yang kedua itu mengatur posisi bangku agar
terlihat rapi. Yang ketiga itu menempelkan kata-kata motivasi. Nah, motivasi itu bisa kita ambil dari Al-Quran, hadis, perkataan para sahabat dan para ulama. Yang keempat yaitu menempelkan tulisan kaligrafi atau tulisan yang berlafaz Asmaul Husna, lalu kita tempel di dinding. Nah, dalam menata kelas juga ada bentuk-bentuknya. Yang pertama, bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran ini dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran PAI, formasi ini bisa dipakai guru seperti mendemonstrasikan berbagai praktek ibadah. Nah, juga bisa dalam pengajaran Al-Quran, seperti Al-Qurannya klasikal. Klasikal itu kita bareng-bareng dalam bentuk lingkaran, kita baca bareng-barang, yang tampil bareng-barang. Kemudian juga kita bisa gunakan dan kita bisa pakai untuk seperti kita baca bareng-bareng doa-doa harian kepada anak-anak dan lain-lain. Yang kedua itu bentuk setengah lingkaran. Bentuk setengah lingkaran ini disebut juga formasi yang serbaguna. Jadi bisa digunakan, bisa buat diskusi, bisa buat halaqah, bisa buat kita dapat menggunakan meja dalam bentuk setengah lingkaran itu untuk menulis dan membaca. Kemudian yang ketiga itu penataan. Yang kedua, penataan berhadapan. Nah, penataan berhadapan itu bisa digunakan untuk pengajaran Al-Quran, khususnya pengajaran Al-Quran yang individual, seperti antara guru dan murid itu saling seperti guru itu menyimak murid ketika sedang membaca Al-Quran. Kemudian langkah yang ketiga yakni memperhatikan proses pembelajaran. Nah, untuk apa sih kita harus memperhatikan proses pembelajaran? Kita tuh untuk menciptakan suasana pembelajaran itu menyenangkan dan bervariasi. Nah, adapun cara agar menyenangkan dan bervariasi itu yang pertama harus memiliki keteladanan. Nah, dalam Al-Quran juga dijelaskan yang artinya bahwa dosa besar itu menurut Allah jika engkau mengatakan sesuatu tetapi engkau itu tidak mengamalkan atau tidak melakukannya. Sama dengan guru, jika guru mengatakan atau mengajarkan kepada siswa sebuah kebaikan tapi guru tersebut tidak melakukannya, seperti menyuruh siswa untuk taat patuh aturan tapi guru tersebut tidak melakukannya, maka itu tidak cocok. Jadi ketika guru memberikan keteladanan, maka akan lahir dari diri siswa itu kecocokan antara mereka dengan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Semisal guru mengajarkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, an-nadhafatu minal iman. Nah, guru itu tidak hanya mengajarkan kepada siswa, tetapi guru juga harus mencontohkannya. Yang kedua yakni metode pengajaran. Nah, metode pengajaran itu harus mampu menggunakan metode yang beragam. Jadi tidak hanya satu metode. Kenapa? Agar pembelajaran itu dapat tidak bosan, atau semisal metodenya tidak cocok, kita ganti dengan metode yang lain. Jadi tidak terpaku dalam satu metode. Kemudian yang ketiga itu media pembelajaran. Agar proses pembelajaran lebih metode media pembelajaran itu tujuannya agar proses pembelajaran itu lebih menarik, aktif, interaktif, sehingga mutu hasil pembelajaran siswa itu akan meningkat. Contohnya dalam pendidikan agama Islam, semisal materi tentang ibadah haji. Nah, guru PAI itu dapat menggunakan gambar, foto, atau film yang berkaitan dengan ibadah haji. Contohnya film. Nah, guru itu dapat menampilkan film mengenai asal-usul ibadah haji itu bagaimana kepada siswa. Itu termasuk media pembelajaran. Yang keempat yaitu apresiasi. Nah, apresiasi itu guru itu juga harus memberikan apresiasi kepada siswa terhadap apa yang
terhadap hasil siswa yang telah dilakukannya gitu ya, berupa seperti hadiah barang, baik yang barang maupun yang non materi. Yang non materi itu seperti motivasi, terus kata-kata pujian, itu juga termasuk apresiasi. Jadi tidak hanya berupa hadiah barang. Yang kelima yaitu menyusun kesimpulan. Nah, dalam pembelajaran KTL, menutup pelajaran itu tidak boleh bersifat satu arah. Maksudnya, jadi guru itu hanya guru yang menyimpulkan pembelajaran gitu. Jadi siswa itu hanya mendengarkannya dan menyimak, tapi siswa itu tidak ikutan aktif, tapi guru yang menyimpulkannya. Nah, dalam pembelajaran kita ini diharapkan siswa itu harus didorong untuk dapat menyimpulkannya. Jadi seperti siswa itu harus mencatat kesimpulan lalu membacakannya di depan teman-temannya, itu juga bisa. Atau jadi intinya tidak hanya satu arah gitu. Nah, seorang guru juga, khususnya guru PAI, juga dapat mengajak para siswanya itu bermuhasabah pada akhir pembelajaran atau pada akhir menyusun kesimpulan. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan materi, mengaitkan materi apa yang guru itu telah sampaikan dengan contoh kasus yang sedang berkembang di masa itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.